Wah, ketemu lagi. Hari ini hari Kamis, tanggal 29 April tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Sebenarnya kita nggak kekurangan dan kita berada di tempat yang tepat, tapi somehow kita cemas aja. Kita cemas hari ini, tetapi untuk sesuatu yang sebenarnya sudah lewat barangkali ya, tapi memang masih membuat kita khawatir atau membuat kita masih bersedih or something. I'm helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me, katanya Archangel Raphael. Ada healing di sini. Jadi kalau healing itu artinya ya sakitnya sudah didiagnosis kan, intinya seperti itu. Udah ada kejelasan kita sakit apa, kita hanya butuh waktu untuk healing. Waktu untuk healing adalah kita pengobatan, dan pengobatan itu semua proses sehingga butuh waktu. Karena fisik kita itu mampu healing sendiri. Emosi kita juga begitu. Tapi takes time. Kalau di sini 3 kartunya flourish, the lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Bersinar, jadi belajar dari pengalaman yang lalu, mengambil hikmahnya. Pada saat ini kita perlu minta bantuan memang. Jadi kayaknya gambar bahwa hari ini healingnya tidak mudah, kita perlu bantuan dari luar, itu sangat kental supaya kita bisa mendapatkan kembali energi kehidupan kita. Mungkin kita kayak kehilangan semangat ya barangkali, tapi kartu di sini sih mengatakan sebenarnya hanya kekhawatiran. Ya, semangat itu artinya kan kita cuman kayak kehilangan apinya. Tapi sebenarnya kita ada, justru malah sebenarnya udah lewat masalah terbesarnya. Jadi satu-satunya harm atau sakitnya itu adalah kalau kita tidak bisa bangkit dari situasi yang sudah lewat. Kalau bulan ketemu dengan South Node itu memang utamanya adalah kita belajar dari pengalaman masa lalu. Dia trine dengan Chiron tentang healing. Jadi memang hari ini adalah tentang healing, tapi healing itu bukan perasaan yang nyaman ya, bukan yang kuning lah warnanya, kira-kira biru agak gelap gitu ya. Jadi saya membayangkan rasanya hari ini bukan yang cerah meriah gitu, tapi sebenarnya kita punya kesempatan untuk healing. Tapi memang sepertinya ada hal yang memang harus berubah. Matahari yang conjunction dengan Uranus itu sendiri kan bicara banyak, jadi memang ada yang sedang diguncang. Jadi untuk bisa membuat perubahan, kita kan harus punya kebutuhan untuk bergerak. Jadi harus ada sakit supaya kita keluar dari situasi sakit ini. Nah, hari ini masih sakit, supaya kita punya motivasi nanti untuk keluar dari situasi ini. Sebenarnya kan itu kayak caranya berkomunikasi dengan kita, ayo jangan di sini terus, karena di sini itu nggak memberi kamu apa-apa. Itu caranya memberi kita sakit. Sakitnya tidak harus fisik. Iya, kendalikan dirimu, karena sebenarnya ini energi Saturnus ya, Hierophant, dan ini juga Taurus. Teacher, belief system, knowledge, conscientious responsibility. Kita yang mengambil tanggung jawab atas kesehatan kita, atas apa yang kita alami. Jadi kalau kita belajar dari masa lalu, itu caranya bukan oh ya karena dia salah besar gitu. Pelajaran apa yang diambil dari situ? Pelajaran bahwa orang lain berbuat salah kepada kita. Enggak kan? Enggak gitu. Pelajaran itu adalah saya dulu melakukan hal ini, konsekuensinya begini, sehingga ke depan saya harus melakukan apa. Oh, barangkali dulu saya mengambil kesalahan, percaya pada dia karena saya kurang percaya diri, something like that. Itu baru produktif. Kalau kita cuma marah dan menyalahkan orang, blame game, itu sedang tidak mengambil hikmahnya. Karena hikmah itu adalah kalau kita mengambil
power itu ke dalam diri kita. Iya, itu sarannya. Kalau dari kiri, Page of Swords, artinya kita sekarang melihat sebenarnya secara kritis apa yang terjadi, tapi memang kita sebagian masih ingin menyalahkan kali ya, dan kita nggak mau gitu loh kerja keras merasakan bahwa ini bagian dari kesalahan kita, karena itu membuat kita sedih somehow. Tapi kita perlu untuk belajar tentang hidup dari diri kita sendiri supaya kita mampu mengendalikan langkah kita ke depan. That's the point, no? Kalau poinnya adalah cuman ngomel menyalahkan orang lain, kan itu bukan sesuatu yang di dalam kendali kita. Itu hanya satu langkah pertama. Kalau kita tahu dia salah, langkah berikutnya adalah jangan melakukan hal yang salah lagi, yaitu berinteraksi dengan cara seperti yang lalu. Jadi kita sendiri itu kan kadang-kadang cuma permainan kata aja. Peristiwanya sama, pemahamannya sama. Yang beda adalah bagaimana kita menghayati bahwa itu adalah pengalaman kita untuk pelajaran kita, bukan melihat kesalahannya orang lain dan membuat itu sebagai showcase gitu loh, untuk dipamerkan. That's not the point. But it's so difficult kan, karena kita barangkali terlalu emosional. Setiap kali bicara, kembali lagi subjeknya bukan saya tapi dia. Kalau ngomong subjeknya saya down, kemudian saya mencoba keluar dari rasa down, balik lagi subjeknya dia lagi. Padahal ketika kita bicara dengan subjeknya dia, kita tidak punya power untuk membuat perubahan. Lawong dia kan punya otoritas sendiri terhadap apa yang dilakukan. Seberapapun kita merasa punya otoritas ke mereka, kan pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang bisa kita kendalikan. Sebaliknya, tidak ada orang lain pun yang bisa mengendalikan kita. Itu hakikatnya kita sebagai manusia. God and love are interwoven through every particle of everything that has ever existed or will ever exist. Jadi balik lagi, kembalikan semua ke cinta, kembalikan semua ke pencipta kita. Karena sebenarnya di setiap titik, walaupun di titik yang paling menyakitkan itu, di situ ada cinta, di situ ada pencipta kita. Entah apa yang ingin disampaikan kepada kita, karena masing-masing punya keunikannya sendiri, punya pelajarannya hidup sendiri. Apa yang harus dipelajari dari situ? Power apa yang ingin dikembalikan ke dirimu dan kamu dengan senang hati mengambilnya? Itu adalah arti dari semua penderitaan yang kemarin. Karena kalau penderitaan yang kemarin hanya untuk sebagai showcase, itu tidak memberi manfaat sebesar kalau kita memahaminya sebagai sesuatu untuk berpijak kita loncat menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.